Puji Tuhan, hari ini adalah tanggal 25 Desember. Biasanya kita mengadakan ibadah dan perayaan Natal secara sederhana di rumah Tuhan. Kita bersama-sama beribadah, setelah itu kita akan bersama-sama menikmati makan pagi. Tetapi pagi ini kita nikmati makan pagi di rumah masing-masing setelah ibadah Natal pada saat pagi ini lewat kebaktian online. Sebagai renungan saya akan membacakan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 katakan demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya berikan judul firman Allah pagi ini, apa yang bisa kita perbuat untuk Tuhan. Ya. Ada berita tentang datangnya Sang Juru Selamat, lahirnya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dunia. Satu berita yang nyata dan bukan berita isapan jempol. Karena berita ini dibawa oleh malaikat Tuhan yang datang kepada para gembala yang ada di padang. Kesaksian para gembala yang mendengar dan melihat bayi yang ada di dalam palungan sama seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Dalam Lukas pasal 2 ayat 16 katakan demikian. Setelah mereka mendengar berita dari para malaikat, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Bukti ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat bagi umat manusia melalui berita yang dibawa oleh para gembala setelah mendengar dan menyaksikan bayi Yesus di dalam sebuah kandang. Dengan datangnya juru selamat, para gembala bersukacita. Kenapa? Karena mereka yakin jiwa mereka pasti diselamatkan. Setelah mereka mendengar, setelah mereka menyaksikan dengan mata mereka tentang bayi Sang Juru Selamat itu, mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Lukas pasal 2 ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala itu bersukacita karena datangnya Sang Juru Selamat. Lalu apa yang mereka lakukan? Memuji dan memuliakan Allah. Itu yang mereka lakukan. Nah, bagi kita, orang yang disebut sebagai orang yang tidak bersunat, keselamatan itu anugerah Allah. Seperti beberapa waktu saya sampaikan, kita diselamatkan. Kenapa? Karena anugerah yang tadinya kita tanpa janji, tanpa Allah dalam dunia, tapi kita dibuat dekat dengan bangsa pilihan. Itu anugerah. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pun adalah sebuah anugerah bagi kehidupan kita. Kalau para gembala yang adalah orang-orang pilihan Allah, karena Tuhan Yesus datang kepada orang-orang pilihannya, bisa memuji dan memuliakan Allah sebagai bentuk rasa syukur mereka akan perbuatan Allah. Lalu bagaimana dengan kita, bangsa yang tidak bersunat? Apa yang bisa kita perbuat untuk Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat?
Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan yang penuh dengan anugerah. Nah, sebagai orang percaya, seharusnya kita ini bisa memuji dan mempermuliakan Allah, mempermuliakan Tuhan. Ibadah di gereja, berdoa bersama, berdoa pribadi, bersaat teduh, dan hal-hal rohani yang lain sudah harus menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan kalau kita merasa memiliki anugerah karena kita diselamatkan. Inilah yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ibadah di gereja itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Berdoa dan perbuatan-perbuatan rohani lain itu tidak terpisahkan dari hidup kita. Rasanya memalukan kalau hal-hal seperti ini belum bisa kita lakukan kepada Tuhan di dalam usia yang terus-menerus bertambah. Ibadah itu bagian hidup kita, berdoa itu bagian hidup kita, saat teduh pun bagian hidup kita, hal-hal rohani itu bagian hidup kita. Sebagaimana para gembala berbuat sesuatu untuk Tuhannya. Belum lagi kalau kita ini mau mencontoh orang-orang Majus, ya, orang-orang Majus, mereka datang dari negeri timur dengan petunjuk sebuah bintang. Perjalanan mereka setelah mereka melihat bintang yang cahayanya berbeda, itu bukan perjalanan biasa. Mereka harus meninggalkan segala-galanya untuk bisa bertemu dengan sang raja sesuai dengan petunjuk sebuah bintang. Perjalanan mereka bukan perjalanan yang dekat, tapi perjalanan jauh. Alkitab memang tidak mencatat berapa lama mereka berjalan dari negeri timur sampai mereka berada di istana Herodes, bertanya apakah ada seorang anak raja yang baru dilahirkan. Petunjuk para ahli Taurat membawa mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di Bethlehem. Kalau kita runut dari sejarah, maka kita bisa memperkirakan antara 40 hari sampai 2 tahun itu keluarnya perintah dari Herodes untuk membunuh bayi di bawah umur 2 tahun. Jadi kita bisa melihat perjalanan orang Majus ini perjalanan yang panjang untuk bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka sujud menyembah dan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus, emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun memberikan tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bayangkan perjalanan antara 40 hari sampai 2 tahun, kira-kira seperti itu. Mereka lakukan untuk bertemu dengan sang raja, sujud menyembah,
mempersembahkan harta miliknya, emas, kemenyan, dan mur secara sukarela. Itulah yang mereka berikan kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat, sebagai Sang Raja yang datang ke dalam dunia. Hari ini kita memperingati Natal. Tuhan Yesus sudah lahir, dan satu saat nanti Ia akan datang kembali untuk yang kedua kali. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Untuk ibadah ke gereja yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, kita mengeluh, kita bersungut-sungut, kita beralasan ini, itu, dan lain sebagainya. Bayangkan, orang Majus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus menempuh perjalanan yang sangat panjang. Dan mereka tidak menggubris perjalanan panjang itu asal bisa ketemu Tuhan Yesus. Kita kalah dengan mereka. Kita kalah dengan mereka. Padahal kita sudah ada di akhir zaman, di penghujung zaman. Sebentar lagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja itu akan datang. Malah kita bersantai. Malah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Salah. Satu pertanyaan untuk kita sebagai orang-orang percaya. Di hari Natal ini, apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Kalau kita renungkan, Tuhan sudah terlalu banyak berbuat untuk kita. Tidak ada media apapun yang bisa menuliskan, memuat, menggambarkan kebaikan Tuhan bagi kita. Kalau dihitung berapa miliar, berapa triliun yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Coba tanyakan pada diri kita. Tidak adakah kebaikan dalam hati kita untuk Tuhan Sang Juru Selamat, di mana Ia sudah sangat baik bagi kita, sementara kita berat mempersembahkan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berapa banyak kita ini bersungut-sungut ketika kita ini disuruh berbuat sesuatu untuk Tuhan. Bersungut-sungut. Padahal Tuhan dengan rela memberikan segala-galanya untuk kehidupan kita. Sementara kita bersungut-sungut untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Berapa banyak kita ini beralasan ketika Tuhan menginginkan sesuatu untuk kita perbuat yang terbaik baginya. Beralasan. Alasan ini, itu, dan lain sebagainya. Minggu pagi disuruh ibadah, alasan ngantuk, alasan capek, alasan ini, dan lain sebagainya. Padahal Tuhan tidak pernah beralasan ketika ingin memberikan sesuatu atau memberkati kehidupan kita. Renungkan baik-baik di hari Natal ini. Berapa banyak kita ini berkata tidak, sama sekali tidak, dan memilih untuk mundur dari Tuhan ketika sebuah kesulitan itu datang dalam hidup kita. Baru disentil firman Allah, mundur dari Tuhan. Baru mendapatkan tekanan dari saudara yang lain, mundur dari Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah mundur untuk menolong dalam kehidupan kita. Tapi kita sering beralasan untuk mundur daripada Tuhan. Marilah kita perbuat yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat baik bagi kehidupan kita. Relakan waktu kita sedikit untuk Tuhan. Relakan harta kita sedikit untuk Tuhan. Relakan tenaga kita sedikit untuk Tuhan. Itu pun beralasan macam-macam. Penuh persungutan. Memalukan kalau kita ini orang-orang percaya punya sikap hati yang demikian. Kenapa? Karena Tuhan sudah banyak berbuat untuk kehidupan kita. Para gembala memuji dan menyembah Tuhan
dan membuktikan perkataan malaikat Tuhan. Orang-orang Majus mengadakan perjalanan yang sangat panjang, berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita diberikan fasilitas untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan sediakan gedung gereja, ini berkat Tuhan bagi kita untuk memuji dan menyembah. Tuhan berikan fasilitas kendaraan untuk bisa dipakai datang kepada Tuhan. Tapi alasan macam-macam memalukan di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan firman Allah pagi hari ini di hari Natal. Meskipun kita ibadah online, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan melincur karena tidak ada yang mengawasi. Tuhan mengerti apa yang kita lakukan. Tuhan mengerti apa yang kita perbuat. Bangun lebih pagi. Sama ketika kita beribadah offline di gereja. Relakan waktu tidur kita dikurangi untuk Tuhan. Supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Dan itulah yang bisa kita perbuat bagi Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Amin. Firman Allah menolong kita sekalian. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Sedemikian besarnya kasih Tuhan kepada kami, orang-orang yang penuh dosa. Kami diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan. Karena kami bisa melihat Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan jiwa kehidupan kami. Sehingga kami tidak binasa dalam kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah apa yang Kau lakukan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan dengan rela melakukan segala-galanya buat hidup kami. Ajarkan kepada kami Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau. Melakukan satu perbuatan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kepada kami hati yang rela, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Pikiran, tenaga, harta kami, segala bentuk kehidupan kami untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah sayang memberikan sesuatu kepada kami. Maka ajar kami juga untuk rela berbuat sesuatu bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Allah pada pagi ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang hari ini beribadah secara online, Tuhan curahkan berkat-Mu. Kasih kemurahan Allah menyertai. Segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu yang bertani, berdagang, karyawan, guru, wirausaha diberkati luar biasa. Anak-anak-Mu dilindungi juga dari wabah penyakit corona, supaya kami tetap mempermuliakan nama Tuhan, beraktivitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan beraktivitas, kami akan tetap ingat akan kasih-Mu kepada kami, supaya dengan demikian kami pun bisa mengasihi Engkau lebih sungguh lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Sang Putra, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat Natal. Saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.